Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang mana sampai hari ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak sekali nikmat. Terutama nikmat yang harus kita syukuri adalah kita bisa berjumpa di bulan Ramadan yang berbahagia ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita bersalat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak beliau beri syafaatnya kepada kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kultum kita pada hari ini adalah berpuasa seperti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh penjuru dunia. Di dalamnya kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah kita, karena semua atau seluruh amal ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah utama yang harus kita perhatikan adalah ibadah puasa. Karena jika kita melakukannya dengan sempurna, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita gelar ataupun predikat takwa yang sudah Allah janjikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Untuk menggapai predikat tersebut, seorang muslim harus bisa memperhatikan etika-etika dalam menjalankannya, termasuk mengikuti segala perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Petunjuk dari Rasulullah adalah petunjuk yang paling sempurna, yang paling mengena dalam mencapai maksud, serta tips yang paling mudah bagi segenap jiwa. Di antaranya ada yang wajib dan ada juga yang sunnah. Berikut di antaranya. Yang pertama, sahur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makan sahurlah kamu, karena sahur itu mengandung keberkahan. Jadi, makanan yang kita makan ketika waktu sahur itu insya Allah berkah, karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keberkahan di dalam waktu sahur. Dan sahur itu cuma diperintahkan untuk umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja. Umat-umat terdahulu itu tidak Allah perintahkan sahur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sahur kepada umat Nabi Muhammad? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang dan cinta kepada Rasulullah dan juga umatnya. Sahur ini adalah sebuah nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Maka sepatutnya kita harus bersyukur dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Etika selanjutnya adalah menyegerakan berbuka dan tidak menunda-nundanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang akan masih mendapatkan kebajikan jika mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan hendaklah sebelum melakukan salat maghrib kita berbuka dengan buah kurma. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum salat maghrib beliau berbuka dengan kurma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum melakukan salat beliau memakan buah kurma basah. Dan jika tidak ada buah kurma basah, maka beliau memakan buah kurma kering. Dan jika tidak ada buah kurma kering, maka beliau meminum beberapa teguk air. Yang ketiga, menghindari rafas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hendaklah seseorang yang sedang berpuasa itu meninggalkan rafas. Rafas adalah jatuh ke dalam perbuatan maksiat yang sangat Allah benci. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan terus melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli dia berpuasa. Oleh sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita sepatutnya bisa meninggalkan semua yang haram, baik itu perbuatan dan perkataan. Perbuatan seperti mengunjing, memfitnah, dan perkataan seperti perkataan kotor yang tidak-tidak, karena itu bisa menggugurkan pahala puasa kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak sekali orang yang sedang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Yang keempat, menahan amarah dan emosi. Selanjutnya, dalam melakukan ibadah puasa,
kita sebaiknya bisa menahan amarah dan emosi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada seseorang yang memaki ataupun memarahi, hendaklah berkata, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ungkapan yang pertama, aku sedang berpuasa, untuk teguran bagi diri kita sendiri. Dan ungkapan yang kedua, sebagai teguran bagi lawannya. Orang yang melihat kepada moralitas kebanyakan orang yang sedang berpuasa, maka akan melihat lawan dari akhlak mulia di atas. Maka wajib bagi kita yang sedang berpuasa menahan amarah dan emosi, agar pahala kita tidak gugur dengan sia-sia. Yang terakhir, mendermakan ilmu, harta, akhlak, dan juga badan. Di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan paling dermawan lagi ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Sungguh Rasulullah itu lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Memadukan antara puasa dan memberikan buka puasa kepada seseorang, itu adalah suatu kebaikan yang mengantarkan pelakunya masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang setara dengan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.